بسم الله الرحمن الرحيم آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين سيد الثقلين الجن والإنس، وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa daripada Allah adalah amal saleh kita, bacaan Quran kita, salat berjamaah kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, mendengarkan ta'lim, zikir kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan perbanyaklah bersyukur kepadaku. Wala takfurun. Dan jangan sekali-kali kalian kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah salat itu adalah tempat kita beristirahat, menenangkan diri jemaah. Jadi kita itu merindukan salat kalau kita faham makna salat. Ya. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan jemaah, begitu capek, begitu lelah, maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian memanggil Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, adzin lana, arihna bis salati. Wahai Bilal, adzin lana, adzanlah engkau untuk kami, arihna bis salah. Kita akan menenteramkan jiwa kita, menenangkan jiwa-jiwa kita. Bis salati, dengan salat. Jadi salat itu kalau bagi orang yang beriman bukan beban jemaah. Ya, sekali lagi, kalau orang-orang yang beriman khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan salat itu wasilah untuk mendapatkan ketenangan. Untuk mendapatkan apa? Ketenangan. Karena salat itu munajatun ilallah. Dia sedang bermunajat, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita yang kerja di Jakarta, dari Cianjur, dari Cipanas, dari mana ya, Citayam, macam-macam ya. Ada juga yang dari mana ini, Cijantungnya dekat itu. Apalagi cuma di sini ya. Nah ini, maka ketika jauh dari keluarga, mulai capek kerja, apa yang dilakukan jemaah? Nelpon anak, nelpon istri, betul? Begitu juga jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ini capek mengurusi masalah dunia, nyari nafkah, nyari rezeki, maka istirahatkan jiwa kita itu dengan apa? Salat. Jadi salat itu membuat kita jadi tenang, kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ke rumah orang tua bikin kita tenang, ke rumah sendiri kita juga, baiti jannati, rumahku surgaku.
namun rumah yang paling agung yang kita bisa bermunajat yaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu al-an fi baitin min buyutillah. Dan kita berada di tempat yang paling mulia, yang paling suci, yaitu biqa'ul masjid, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Jadi kalau di masjid itu kita mendapatkan ketenangan. Kalau di luar belum tentu. Makanya tenang ya, jangan gosar-goser bokongnya kepanasan mau keluar nih. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memasuki tafsir surat selanjutnya yaitu surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas jemaah. Summiyati surat al-Ikhlas li'annahu tauhidullah ta'ala. Disebut dengan surat al-Ikhlas itu karena di dalamnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, gitu ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi surah makhsusatun min ghairiha li'annahu yusamma min ghairi ismihi. Adapun surat al-Ikhlas ini paling spesial daripada surat yang lainnya, 113 surat yang lain. Karena dalam Al-Qur'an 114 surat. Kenapa jemaah? Karena surat al-Ikhlas satu-satunya surat yang diberikan nama yang lafadznya tidak ada di dalamnya. Nah, Al-Falaq karena ada Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas karena ada Qul a'udzu birabbin nas. Al-Baqarah karena disebutkan lafadz Baqarah. Ali Imran karena disebutkan Ali Imran. Al-Maidah, An-Nisa, terus At-Taubah, terus semuanya karena ada dalam lafadz ayatnya nama tersebut maka dijadikan nama. Al-Jum'ah karena ada salat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Al-Hujurat sama, semuanya ada kecuali satu surat, yaitu surat apa? Al-Ikhlas. Coba antum nyari kata Al-Ikhlas di surat Al-Ikhlas, ketemu nggak Pak? Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketemu lafaz ikhlas tidak? Ada. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada semua. Al-Asr wal 'asri. Semuanya ada kecuali suratul Ikhlas. Ada yang tahu kenapa jemaah? Kenapa enggak disebut surat As-Somad gitu misalnya, atau surat Al-Ahad, atau surat Lam Yalid wa Lam Yulad, tapi surat Al-Ikhlas? Limadha jemaah? Lianna afdhalus suwar wa huwa ta'dilu thulutsal Qur'an. Jawabannya Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya disebut surat Al-Ikhlas artinya murni. Karena orang yang membaca surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Dia seolah-olah membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya Allah. Jadi saya ulangi, seolah-olah kita membaca surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Sekali membaca surat Al-Ikhlas seolah-olah kita membaca sepertiga apa Pak? Al-Qur'an. Antum baca qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali seolah-olah antum baca surat Al-Fatihah sampai At-Taubah surat ke-9. Terus antum baca lagi qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seolah-olah antum baca surat Yunus ya, atau setengah At-Taubah itu juz 11 sampai juz 20 Ar-Rum. Kemudian engkau membaca lagi qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon maaf, seolah-olah antum menghatamkan Quran. Ini Pak. Makanya dia tidak disebutkan nama suratnya. Karena sekali baca seolah-olah baca surat apa tadi? Al-Fatihah sampai At-Taubah atau Al-Anfal juz 10. Kemudian baca lagi seolah-olah At-Taubah sampai Al-Ankabut. Kemudian baca lagi seolah-olah antum baca surat Ar-Rum sampai An-Nas.
Dan tidak ada ayat atau surat Al-Quran yang sekali membaca pahalanya sepertiga, seperti membaca apa? Sepertiga Al-Quran. Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya makiyatun, dan suratul Ikhlas ini turun sebelum hijrah atau turun di kota Mekah. Ya, terdiri dari arba'u ayatin, terdiri dari apa? 4 ayat. Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jaa al-musyrikun ila Nabi alaihi salatu wassalam, datang orang-orang musyrik kafir Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, sif lana alihatak amin dhahabin am fiddatin aw yaqutin ya Muhammad. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada kami, sif lana alihatak, bagaimana sifat-sifat dari Tuhanmu. Amin dhahabin, apakah Tuhanmu terbuat dari emas, au fiddatin, atau terbuat dari perak, au yaqutin, atau terbuat dari batu yakut zamrud. Maka turunlah ayat ini, jemaah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya bagaimana sifat-sifat Allah, apakah dia terbuat dari emas, ataukah Tuhan kalian terbuat dari perak, ataupun terbuat dari batu-batu mulia, maka jawabannya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat menggantungkan segala urusan kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah satu pun, jemaah. Ini. Jadi ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka pengen tahu bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke ayat yang pertama, jemaah. Masuk ayat yang pertama. Allah ta'ala berfirman ayat yang pertama, qul, katakanlah. Jadi sekali lagi jemaah, hati-hati dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ketika antum pakai kaf, perhatikan saya, ini sedikit tahsin. Jadi kaf dan qaf itu harus berbeda. Kaf itu hurufnya di mulut dan huruf hamas. Fahathahu syakhsun sakata. Hurufnya ada 10. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi huruf hamas itu ada 10. Salah satunya kaf. Kaf ini huruf mulut, maka bunyinya ka. Sedangkan qa ini huruf qalqalah yang ada di tenggorokan ke belakang. Qa. Ketika antum membacanya salah, misalnya kul huwallahu ahad, kul, makanlah, kul, katakanlah, antum pakai yang mana kira-kira? Hati-hati, pakai qaf. Ya, jadi di belakang kul, katakanlah. Kalau kul, makanlah. Apel, apel, beda atau sama? Apel, apel, beda atau sama? Beda ya. Apel buah-buahan, apel itu ya upacara. Apel itu upacara, apel buah-buahan. Kul, katakanlah. Kul, ucapkanlah. Kul, katakanlah. Kul, makanlah. Hati-hati, perlu tahsin jemaah. Karena ada yang bacanya kul pakai kaf, makanlah. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah lah itu yang esa, jemaah. Allahu ahad. Jadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam satu keluarga, jemaah, yaitu keluarga Yasir. Dia punya istri namanya Sumayyah, kemudian mempunyai anak namanya Ammar. Jadi 3. Yasir punya istri Sumayyah,
punya anak namanya Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Hal ini berkaitan tentang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, wa awwalu syuhada fi Islam, dan orang yang pertama meninggal dalam mati syahid dalam Islam adalah keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga siapa? Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Ammar bin Yasir ini masuk Islam beserta istrinya Sumayyah, beserta anaknya Ammar, ayahnya Yasir. 3 orang ini masuk Islam. Kemudian 3 orang ini ketika ketahuan masuk Islam, mereka mempunyai tuan, yaitu Abu Lahabin. Abu Lahab dan Abu Jahal itu adalah tuannya, majikan tuannya. Ketika 3 orang ini masuk Islam, tuannya memaksa untuk murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disiksa, yaitu Ammar dengan dibakar, na'udzubillah. Yasir dibakar. Kemudian melihat ini, Ammar sebagai anak ketakutan jemaah. Kemudian yang kedua, ibunya dibunuh jemaah. Perutnya ditombak sampai tembus, kemudian syahid. Dan yang pertama syahid adalah Sumayyah, baru suaminya Yasir dengan dibakar. Kemudian melihat hal ini, Ammar ketakutan jemaah. Ammar ketakutan. Di samping itu ada seorang sahabat yang menjadi Bilal, yaitu menjadi muadzin Nabi, yaitu Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, yang disiksa juga, ditaruh batu di perutnya, diletakkan di gurun pasir yang begitu panas. Semuanya tetap mentauhidkan Allah. Mereka mengucapkan ahadun, ahadun, ahad. Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Ini jemaah. Tetap mempertahankan tauhid. Dibunuh satu-satu jemaah, disiksa. Kemudian dibunuh Sumayyah, dibunuh radhiyallahu anha. Kemudian setelahnya Yasir, ayah beliau, dibunuh juga dengan dibakar radhiyallahu anhu. Melihat hal ini, Ammar bin Yasir melihat pamannya juga Bilal disiksa, ketakutan jemaah. Abu Jahal mengatakan, "Atakfuru billah, atu'minu bi Muhammad." Kamu mau hidup atau mati? Tetap iman kepada Muhammad atau kufur atau murtad? Melihat kejadian orang-orang kesayangan mereka, ibunya, ayahnya meninggal dunia, Ammar bin Yasir gak kuat jemaah. Akhirnya Ammar bin Yasir untuk mempertahankan nyawanya, dia mengatakan, "Nakfuru bi ilahi Muhammad." Saya kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW lewat, melihat keluarganya sedang disiksa. "Sabran ya ala Yasir, fa inna ma'idakum jannah." Sabar kalian, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga sudah menanti antum. Ini jemaah. Kita bayangkan orang-orang di zaman awal itu untuk mempertahankan tauhid, mempertahankan iman, itu taruhannya nyawa. Ini jemaah. Akhirnya Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dimerdekakan. Adapun Ammar, ya, dia akhirnya murtad jemaah dengan lisannya. Kemudian Rasulullah melewatinya. Kemudian penyiksaan selesai, Ammar bin Yasir melihat ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ya. Kemudian dia menyesali ucapannya telah berbuat kufur. Kemudian mendatangi Nabi SAW. Sebelum mendatangi Nabi, sahabat yang lain menghina Ammar. "Engkau tidak seperti ibumu, engkau tidak seperti ayahmu, engkau tidak seperti Bilal bin Rabah." Mempertahankan keimanannya dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad. Jadi ketika kita membaca ayat ini, ingat kisah itu juga. Untuk ngucapin ahad itu berat di zaman dulu. Kalau sekarang mudah, tapi kita malah dimudah-mudahkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian ketika Ammar bin Yasir mendatangi Nabi SAW, sedangkan sahabat yang lain menghina perbuatannya, turunlah ayat jemaah di surah An-Nahl ayat 76 tentang bagaimana keimanan keluarga Yasir. Maka Allah Ta'ala berfirman,
man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu wa huwa mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadra falaihim ghadabu wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang mempertahankan keimanannya, kemudian orang yang mengucapkan kekufuran karena terpaksa. Jadi Ammar tadi mengucapkan kufur karena apa Pak? Terpaksa, kalau enggak kebunuh, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengar ayat ini turun, maka Ammar bin Yasir senang bergembira, karena sebelumnya dia mempertahankan keimanan karena melihat ayahnya dibakar, ibunya dibunuh, pamannya disiksa. Dia nggak kuat, cuma mengucapkan kekufuran, yang akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Turunlah ayat ini. Seseorang yang terpaksa dan dia harus mengucapkan kekufuran, kalau tidak dia mati, maka dibolehkan, cuma ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kaidah fiqhiyah, ad-daruratu posisi terdesak, posisi terpaksa, tubihul mahdhurat, ya, membuat sesuatu yang sebelumnya haram menjadi boleh. Mengucapkan kata kufur haram, namun ketika terpaksa taruhannya nyawa, maka boleh. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, if'al dzalika ya Ammar, lakukan seperti itu wahai Ammar ketika engkau terpaksa lagi. Jadi boleh jemaah, ya. Jadi misalnya na'udzubillah, kita dalam tekanan musuh, antum murtad atau Islam. Kalau enggak, kalau Islam ente mati, kalau murtad ente selamat, maka kita boleh mengucapkan murtad dengan kisah ini. Namun kalau kita mempertahankan iman, jaminannya surga langsung. Jaminannya surga langsung. Bahkan Nabi SAW bersabda, Sumayyah kanat min ahli jannah. Sumayyah adalah wanita pertama yang sudah di surga. Jadi ibunya Ammar ini wanita pertama yang mati syahid mempertahankan keimanan. Jadi jamaah, wanita ini luar biasa. Orang yang pertama mati syahid itu wanita, Sumayyah. Orang yang pertama masuk Islam pun wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini jemaah. Jadi jangan macam-macam. Perempuan ini yang pertama mati syahid, dan perempuan yang pertama itu iman. Jadi orang yang pertama mati syahid perempuan, orang yang pertama iman kepada Rasulullah juga perempuan. Ini jemaah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sebaliknya jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang kita itu yahkumu bidzawahir. Seorang mukmin itu boleh menghukumi orang itu bidzawahir, dengan yang nampak saja. Lisannya yang nampak. Adapun hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yaitu Usamah bin Zaid jemaah. Ini sama jemaah. Usamah bin Zaid ini dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelidiki satu daerah dekat Madinah. Dan di daerah itu adalah terkenal dengan basisnya orang-orang kafir Banu Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Usamah bin Zaid itu berperang dengan seseorang kafir Quraisy, ya, kafir Bani Quraidah, orang Yahudi, maka ada orang-orang Yahudi ini mau membunuh siapa? Usamah bin Zaid. Sebelum membunuh, Usamah bin Zaid melawannya dan kalah. Ketika terdesak, orang Yahudi ini mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Artinya mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Usamah bin Zaid merasa di dalam dirinya, orang ini bohong nih. Orang ini siapa jemaah? Bohong, karena perang tadi berkelahi, kemudian kalah, mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Usamah bin Zaid mengatakan kadzabta faqatalahu. Kamu bohong, katanya. Kata Usamah jemaah.
Akhirnya orang Yahudi itu dibunuh, ditusuk dadanya. Ditusuk dadanya. Maka khobar ini sampai kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Usamah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, aqatalta man qala la ilaha illallah? Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan, ta'awwadha ya Rasulullah. Dia itu hanya bohong ya Rasulullah, agar aku enggak membunuhnya. Agar aku tidak membunuhnya. Maka Nabi SAW marah. Asyaqaqta qalbah. Apakah engkau telah membelah dadanya? Wa arafta ma fi qalbih, dan engkau tahu bagaimana hatinya? Innamal a'malu bidzahir. Sesungguhnya engkau berhukum kepada seseorang itu zahirnya saja, enggak boleh dalamnya. Enggak boleh jemaah. Selama orang itu mengucapkan la ilaha illallah, mau dia pelaku dosa besar, mau dia pencuri, misalnya mohon maaf, ada orang mencuri mengatakan ana enggak mencuri, antum harus yakin dia mencuri. Wah, ente bohong, dibunuh, akhirnya dosa aja. Kita itu dianjurkan menghukumi bidzahir, yang zahir saja, adapun hati urusan Allah. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah, kata Usamah, bohong ente. La ilaha illallah, ngomong terus ya Pak, bohong ente. Sampai 3 kali, Usamah pun membunuhnya. Maka Nabi SAW meninggalkan Usamah, kemudian berdoa, qatalakumullah, semoga engkau dibunuh Allah juga. Ya, ini jemaah, gak boleh jemaah. Selama ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimanapun amalnya, bagaimanapun dosanya, dia orang beriman jemaah. Mohon maaf, walaupun dia masih ahli maksiat, walaupun dia sholatnya belang bentong, kadang sholat kadang enggak gitu kan, walaupun hanya Jumatan seminggu sekali, walaupun sholat id saja setahun sekali, itu tetap dikatakan orang beriman, walaupun keimanannya berbeda-beda. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menyakitinya. Bahkan kafir zimmi saja nggak boleh jemaah. Nabi SAW bersabda, man qatala zimmiyan wa man adza zimmiyan faqad adzani wa man adza zimmiyan faqad adzallah. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup di sekitar kita, itu nggak boleh jemaah. Zimmi itu artinya indahu zimmah, yang dia hidup di sekitar kaum muslimin, yang tidak berbuat zalim ke kita. Tetangga kita ada Nasrani, betul, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Kita punya 6 agama di Indonesia. Nabi SAW bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani, barang siapa seseorang menyakiti kafir dzimmi, dia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Dan Nabi SAW bersabda, man qatala dzimmiyan falam yashum raihatal jannah, barang siapa seseorang membunuh kafir dzimmi, ini kafir dzimmi jemaah, falam yashum raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Boleh jemaah, apalagi orang beriman. Makanya mohon maaf nih, bentar lagi pemilu nih, saling jelek-jelekin, betul. 01, 02 ada istilah kampret, satu lagi apa? Cebong, gelut terus. Ini dosa selama muslim, nggak boleh jemaah. Ini lagi mau kampanye lagi macam-macam. Kita orang-orang beriman, jaga lisan kita, jaga tangan kita dari menjahati saudara kita se-muslim, se-Islam. Dan semua calonnya muslim lagi kan. Yang nggak muslim aja kita nggak boleh nyakiti. Ini dosa di sosial media ini luar biasa jemaah. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah Usamah bin Zaid dengan kisah keluarga Ammar bin Yasir, jadi keluarga Ammar bin Yasir mempertahankan tauhid. Yang mati jaminannya surga, yang dia kufur dengan lisannya karena takut akan terbunuh, maka Nabi SAW memaafkannya dan Allah menerima tobatnya. Dan seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir dia mengucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya. Haram apa jemaah?
darahnya. Apalagi cuman beda ormas, Muhammadiyah, NU, Persis, Wasliyah, Wasatiyah. Ini beda ormas saja jemaah. Jangan sampai kita saling menyakiti. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Jadi tauhid itu dengan qul, mengucapkan dengan hati, asyhadu an la, mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa tasdiqun bil jinan, hati membenarkan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa amalul bil arkan, rukun iman yang ketiga. Jadi iman itu sempurna dengan 3 jemaah. Al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, syahadat. Tasdiqun bil jinan, hati membenarkan. Wa amalul bil arkan, yang ketiga kita menjalankan yang menjadi rukun dari keimanan dan Islam. Rukun Islam ya 5, rukun iman 6. Jadi kalau orang sudah menjalankan ini, dia muslim jemaah. Bagaimana amalnya, bagaimana dosanya, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa seseorang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ada saudara kita sudah dalam sakarat, dalam kondisi sudah mendekati kematian, jangan lupa ditalqin dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seseorang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, sudah dipastikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad. Allahu As-Samad. Jadi ayat pertama dan kedua ini bisa diwasal jemaah. Saya ulangi, ayat pertama dan kedua itu ada bacaan namanya wasal. Ada yang bisa membaca wasal ayat pertama dan kedua? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, tapi digandeng. Maka bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahu. La ahadunillahus samad. Ya. Jadi ketika diwasal maka di situ ada nun iwad atau nun wiqayah. Nun wiqayah itu ketika tanwin an in un, ya, an in un bertemu alif lam itu paling banyak. An in un, an khaironil wasiyah. Misalnya ahadunillahus samad. Gitu ya. Itu contoh-contoh apa? Nun wiqayah. Jadi kita membacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu cara membaca wasal. Kalau waqaf ya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahu huwallahu as-samad nata'allaqu bih. Jadi Allah itu mempunyai sifat as-samad. Allah itu adalah tempat apa kita menggantungkan segala urusan kita. Sekali lagi, kemarin kata Pak Dirut ya, bahwasannya kita itu seperti perahu yang rusak mesinnya akan karam begitu kan ya. Kemudian kita ada yang di dalam, ada yang di luar. Mesin sudah mati, mesin masih bisa kita perbaiki, betul. Namun di kapal itu ada ombak yang begitu besar. Apakah kita bisa mengatur ombak jemaah? Ombak ente diem, nggak bisa jemaah, nggak bisa jemaah. Mesin perusahaan mungkin bisa diperbaiki dengan berbagai perbaikan dan selain sebagainya. Namun ombak yang di luar kapal milik Allah Azza wa Jalla. Maka Allahus Samad, yang bisa menenangkan ombak itu hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat bergantung. Bukankah kita sudah pernah sampaikan di khutbah kemarin bahwasannya di surat Asy-Syu'ara bagaimana Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya sudah menyerah. Inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti mati, kita pasti kalah.
Di depan kita laut merah membentang begitu luas, di belakang kita Fir'aun dan ribuan bala tentaranya. Bagaimana mau selamat jemaah? Inna lamudrakun, sungguh kita akan kalah. Tapi Nabi Musa alaihissalam, Allahus Samad, hanya kepada Allah kita tempat menggantungkan segala urusan. Jangan lupa jemaah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan yakin tawakal kepada Allah. Kalla inna rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Kita masih punya Allah. Sayahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka semuanya tergantung Allah jemaah ketika terpepet. Jadi Allahus Samad, Allah itu tempat menggantungkan segala urusan. Ketika kita sudah mentok berusaha, masih ada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, fadrib, pukullah tongkatmu kepada laut merah. Fangfalaqa, maka laut itu akan terbelah. Wa kana kullu firqin kattaudil azim. Yang belahannya itu seperti gunung begitu besar. Karena laut merah ini dalam jemaah. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya dan kaumnya melewati dengan selamat lautan yang sebelumnya begitu dalam dan luas menjadi kering jemaah. Dan Nabi Musa dan pengikutnya apa jemaah? Memasuki dan selamat ke negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina jemaah. Ini jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah lah kita menggantungkan segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad. Ini jemaah. Jadi kenapa Al-Ikhlas itu begitu luar biasa? Karena ada lafaz ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah diperanakkan dan tidak pernah beranak. Itu Allah jemaah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah yang paling dahsyat. Hampir-hampir Allah membelah langit, Allah menghancurkan bumi, Allah melulantakkan gunung-gunung itu kenapa? Wa qalu ittakhadar rahman walada. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu punya anak. Coba dicek surat Maryam ya. Ayat 80, 90, 91, 92, 93. Hampir-hampir takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir Allah menghancurkan langit. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir Allah membelah bumi. Wa takhirrul jibal, dan hampir-hampir Allah meledakkan semua gunung yang ada di bumi. Kenapa jemaah? Ayat 91-nya an da'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang Rahman mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sesungguhnya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi datang di hadapan Allah semuanya sebagai hamba Allah. Sehingga Isa bin Maryam, Isa putra Maryam mengatakan Abdullahi wa rasuluh, aku itu hamba Allah dan Rasulnya. Itu jemaah. Jadi mohon maaf, ketika ada orang minum khamr, nggak ada yang Allah nggak semarah itu. Ketika ada orang berzina, Allah nggak menghancurkan langit. Ketika ada orang membunuh, Allah nggak akan menghancurkan langit dan bumi. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, ini puncak kemarahan Allah jemaah. Jadi jangan kita menggampangkan selamat Natal, mohon maaf, walaupun masih lama ya. Selamat Natal artinya selamat atas kelahiran anak Allah. Ini kemurkaan Allah jemaah. Ini bab tauhid, hati-hati. Jadi kita seorang mukmin nggak boleh. Toleransi itu ada apa jemaah? Batas-batas. Ya. Ketemu tidak Pak Haidir? Ayat Maryam ayat 90, 91, 92, 93. Ini jemaah. Yang terakhir jemaah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuun atau kafiun yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jemaah.
Innallaha huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sam'uhu laisa kamitsli khalqihi. Pendengaran Allah tidak seperti makhluknya. Ilmuhu laisa kamitsli khalqihi. Ilmunya Allah tidak seperti ilmu makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi wala fis sama', baik ada di langit ataupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Dan Allah adalah yang Maha mendengar, al-alim, dan Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa taala keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama sekali membaca itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an, dan ucapan Allah qul huwallahu ahad adalah ucapan yang paling agung. Biha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup, wa biha namut, dan dengan la ilaha illallah semoga Allah mematikan kita, wa ilaihi wa biha nusyur, dan semoga Allah membangkitkan kita dengan ucapan la ilaha illallah menjadi ahli tauhid. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Seseorang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kalimat tauhid bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya ketika di dunia, dan orang ini akan mati atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kematian yang husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Waj'al akhira kalamina qawlu la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ucapan terakhir kami ucapan la ilaha illallah. Yakunu lana hujjatan indallah, menjadi hujah kami di hadapanmu ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan depan masuk di surat Al-Lahab. Barakallahu fikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.